MJ Lisner, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengkhawatirkan kerumunan Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas menjadi klaster penularan COVID-19. Maka dari itu, sebagai upaya untuk menghindari penularan COVID, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar vaksinasi dan swab massal di tempat keramaian. Salah satu tempat yang sesuai kriteria adalah Duku Atas, sebab saat ini kawasan tersebut masih viral dan ramai dikunjungi. Pihak Pemprov akan mengatur kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan vaksin dan swab massal. Mengingat Citayam Fashion Week hingga kini menarik animo masyarakat luas dan berpotensi menularkan COVID-19 sehingga Riza terus mengingatkan agar masyarakat menaati prokes dan menjaga kesehatan masing-masing. MJ Listener masih terkait dengan vaksinasi. Pemerintah saat ini tengah merencanakan vaksinasi COVID-19 booster kedua atau vaksin dosis keempat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan program vaksin COVID-19 keempat ini kemungkinan akan diberlakukan jika pandemi masih berlangsung dalam jangka waktu panjang. Vaksin keempat sendiri merupakan rekomendasi berdasarkan perhitungan dan pandangan oleh para ahli. Meski vaksin keempat ini telah direkomendasikan oleh para ahli, namun program vaksin keempat ini baru akan diberlakukan setelah mendapatkan arahan dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Karena meskipun di beberapa negara sudah memulai vaksinasi booster kedua atau vaksin dosis keempat, namun di negara kita belum tentu dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama saja belum terpenuhi. Syahril juga mengimbau masyarakat untuk segera menyelesaikan vaksinasi dosis ketiga agar meningkatkan antibodi di tengah gelombang baru Omikron. Nah, MG Listener, untuk membahasnya lebih dalam lagi terkait dengan rencana vaksin booster keempat di Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Jessica, selamat pagi semua pendengar. Dok, Ya. kita sudah mendengar nih ada berita kalau vaksinasi booster kedua atau keempat ini kemungkinan akan dilaksanakan. Tapi dok, sebetulnya kenapa sih Kementerian Kesehatan mempertimbangkan untuk diadakannya vaksin booster keempat ini? Adakah urgensinya kalau melihat kondisi saat ini dok? Ya, jadi begini, kita tahu bahwa ini virus ini, ya, apabila dia itu tidak bisa kita hentikan penyebarannya, maka dia akan terus berkembang biak membentuk varian yang lebih ganas. Nah, itu memang sifat-sifat dari virus. Dia itu mempertahankan diri. Supaya untuk mempertahankan diri, dia harus lebih kuat, lebih tangguh, bisa melawan seperti itu. Nah, jadi kalau kita tidak tidak kompak, ya, sehingga membiarkan virus ini berkembang pindah-pindah begitu, maka ini tidak akan selesai ini pandeminya itu. Nah, lama-lama vaksin yang kita punya itu makin tidak mempan, seperti itu, ya. Jadi booster kedua atau suntikan keempat ini, ya, ini dipertimbangkan tentu untuk kelompok-kelompok yang prioritas dulu. Ya, contohnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita itu disuntik booster yang nomor 1 paling dulu bulan Agustus tahun 2001. Ini sudah hampir 1 tahun. Nah, data kita punya. Itu udah turun tuh antibodinya. Ya. Nah, kalau tenaga kesehatan kita terinfeksi, sudah mulai nih. Ya. Banyak mereka sudah mulai terkena ini. Nah, sehingga harus dipertimbangkan ini. Ya, ini sedang ditunggu ini rekomendasinya. Ya, demikian. Dok, tapi kalau dari WHO sendiri sudah mengeluarkan kebijakan untuk ada rekomendasi booster kedua ini belum sih dok? Nah, WHO itu meminta masing-masing negara untuk menilai, jadi mengkaji data-data yang ada. Masing-masing negara diminta. Karena tentu tiap negara akan berbeda-beda. Nah, misalnya negara-negara yang sudah melakukan booster kedua atau dosis keempat,
itu mereka punya data-data di negara mereka masing-masing, di mana dibutuhkan booster kedua atau dosis keempat tadi, begitu. Nah, Indonesia sudah melakukan, tetapi datanya itu agak kuno ya, bulan Februari. Nah, jadi datanya itu nakes kita yang sudah terima booster pertama, itu pada bulan Februari itu yang mereka itu masih kena COVID itu baru 2%. Nah, masalahnya bulan Februari itu Omikronnya itu masih Omikron yang sangat lemah bulan Februari. Jadi baru 2% yang terinfeksi. Ya. Nah, sekarang kita tahu Omikronnya itu udah keluar yang BA4, BA5 yang lebih ganas daripada yang bulan Februari. Jadi tentu angkanya sudah bukan 2% itu, sudah lebih tinggi itu. Apalagi sekarang keluar BA275 dari India. Kita takut ini. Itu ingat Delta itu yang ganas itu kan dari India, yang menyebabkan kita banyak yang meninggal. Itu kan dari India juga itu. Nah, jadi kita berharap dimulailah nakes dulu. Karena kalau nakesnya terinfeksi, lah pasien-pasiennya bisa terinfeksi juga nanti ya, begitu ya. Demikian. Nah dok, selanjutnya kami juga ingin tahu dok, kalau tadi kan yang diprioritaskan sebetulnya untuk garda terdepan kita yaitu nakes. Tapi untuk masyarakat sendiri, dokter melihatnya bagaimana sih? Karena kita juga tahu nih datanya sampai saat ini kita lihat kalau untuk booster pertama saja belum terpenuhi nih dok. Betul. Jadi kita sudah punya data. Itu mereka-mereka yang terinfeksi sekarang-sekarang itu yang sebagian besar itu adalah yang belum divaksinasi sama sekali, ataupun divaksinasi tidak lengkap. Begitu. Jadi artinya booster itulah yang bisa menolong. Masalahnya masyarakat ini sekarang mulai abai. Mereka anggap remeh dengan COVID ini. Nah, padahal di negara tetangga kita Australia itu satu hari mati di atas 100 loh dengan Omikron ini. Di atas 100 orang meninggal, itu Australia, itu negara tetangga kita. Nah, kita pernah mengalami yang seperti itu waktu Delta ini. Jangan sampai kita mengalami seperti Australia juga ini. Begitu. Dok, bisa dikatakan kah saat ini masyarakat sebetulnya mulai abai dan juga mulai terlalu tidak peduli dengan booster karena mereka sudah bisa dikatakan capek kali ya dok dengan kondisi pandemi ini. Sebetulnya Betul gimana sih dok sekali. supaya mengetatkannya kembali kemudian kesadaran mereka terutama untuk booster nih dok. Booster ketiga saja masih minim banget nih. Ya, jadi satu-satunya cara pemerintah yang harus menerapkan regulasi. Ya, di tempat umum kalau belum booster tidak boleh masuk. Travel belum booster tidak boleh pergi. Nah, ini sekarang Pemda sudah misalnya ya, misalnya di Bali ya, itu sudah jelas. Kalau belum booster, pelayanan apapun tidak diberikan. Mau urus apapun tidak diberikan. Nah, jadi harus dari pemerintah ini. Jadi kita berharap pemerintah daerah ini mengetatkan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, susah ya. Ditunggu kesadaran masyarakat sulit kalau seperti ini. Jangan seperti di US ya. US juga sama. Boosternya pun nggak tinggi-tinggi amat, baru sekitar 34%. Akibatnya 130.000 kasus sehari. Satu hari 130.000 kasus. Nah, ya itu, lagi-lagi, kalau kesadaran tidak bisa diharapkan, ya, harus diketatkan. Dok, tapi untuk Dari pemerintah. Oh, berarti kita harus pemerintah sebetulnya yang harus bergerak untuk menerapkan Betul. regulasi Ini supaya sudah mulai, uh-huh. saya sudah mulai dengar, jadi sekarang travel naik pesawat itu sekarang booster sudah wajib. Dulu kan tidak. Dulu kalau misalnya baru 2 dosis harus PCR. Kalau sudah 3 dosis tidak perlu PCR. Nah, sekarang saya dengar harus booster. Kalau nggak boleh terbang. Nah, jadi harus begitu. Nah, ini harusnya semua. Mau naik bus, mau naik kereta, mau naik kapal, apapun syarat booster itu harus diterapkan. Masuk bioskop, masuk mall, nah itu harus syarat itu harus diterapkan.
Oke, baik dok. Dari tadi kalau kita berbincang, berarti ada beberapa kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, ini booster kedua ini memang diperlukan, terutama untuk garda terdepan. Kemudian bagaimana pemerintah untuk mendata dan juga menerapkan regulasi. Kalau booster ketiga ini harus dipenuhi, baru kita bisa lanjut ke booster keempat. Tapi dok, yang kami ingin tahu juga, sebetulnya vaksin booster kedua ini ada resikonya nggak sih dok? Sebetulnya semua vaksin COVID ini sudah terbukti aman, sudah terbukti lah. Semua negara menggunakan, kita juga punya pengalaman juga ya. Dari vaksin ke-1, kedua, ketiga, kita punya pengalaman semua. Jadi sebetulnya tidak ada yang harus takut dengan vaksin. Kita harus takut dengan virusnya. Seperti itu ya. Jadi artinya apalagi saat ini kita tahu bahwa jutaan dosis itu terbuang, expired. Ya, jadi kita berharap untuk menghemat sisa vaksin, ya, berikanlah booster kedua ini atau dosis keempat ini mulai dari nakes dulu, bertahap gitu untuk sisa vaksin juga kepada lansianya, begitu. Jadi intinya adalah jadi kita nggak perlu beli vaksin lagi. Untuk booster kedua ini tidak usah beli vaksin, pakai vaksin yang ada karena mau dibuang ini. Jutaan dosis sudah dibuang nih. Uang rakyat itu dibuang. Oke, jadi selama Ya, ini sebetulnya vaksin ini meskipun sudah berkali-kali terbukti aman dan banyak yang dibuang ya dok ya selama ini. karena expire. Karena expire. Di sini harusnya pemerintah Karena masuk ya dok peminat, untuk karena mendongkrak peminat, tingkat vaksinasi ya terutama booster ketiga berarti dok. betul, sudah. Jadi pemerintah sudah mengupayakan melalui TNI, Polri, macam-macam. Bahkan badan intelijen, ya macam-macam mengadakan acara-acara itu. Seperti tadi kita buat sendiri dari MG kan tadi bilang di dukuh atas mau mengadakan begitu seperti itu, ya di mana-mana sudah melakukan itu. Kadang-kadang di mall diadakan seperti itu untuk mempermudah. Tapi dok untuk booster yang kedua ini memang sama ya dok kandungannya dengan vaksin yang selama ini sudah kita gunakan. Kan kita menghadapi varian yang berbeda nih dok saat ini. Betul. Jadi sampai saat ini vaksin ini masih efektif untuk varian yang saat ini ada. Nah, jadi mumpung vaksin yang ada ini masih efektif, ya variannya itu masih bisa teratasi oleh vaksin ini, ayo dapatkan vaksin ini. Jangan tunggu sampai kita ketemu dengan vaksin yang sudah tidak mempan lagi. Dengan vaksin-vaksin yang wah itu kita udah susah itu. Nunggu sampai ada vaksin baru, kita sudah habis kita ini nanti semua. Dok, tapi kalau saat ini kan posisinya kita masih dikatakan sampai booster pertama, berarti kita baru 3 kali vaksin. Betul. Nah, apakah dengan booster keempat nanti ini cukup untuk menjadi perlindungan bagi kita dari virus-virus subvarian yang baru nih dok? Tergantung, ya. Tergantung kalau kita tidak kompak dan kita membiarkan untuk virus itu menyebar, ya, maka berapapun kita divaksinasi itu tidak akan selesai ya. Nanti muncul lagi, begitu. Jadi yang penting kita harus kompak. Kalau semua tervaksinasi, kita semua pakai protokol kesehatan, itu virus tidak ada tempat lagi mau berkembang biak. Mati sendiri dia. Dia kalau tidak hidup masuk di orang, dia tidak bisa berkembang biak dia. Mati dia. Ayo, semangat. Kita semua harus kompak semua ini lawan virus. Gitu. Semangatnya harus seperti itu. Ya. Jadi dok, berarti booster lanjutan ini akan ada kalau kita tidak kompak ya. Berarti kita harus tetap kompak dalam prokes dan juga vaksin ya dok. Betul. Kita harus pintar. Ini virusnya pintar ini. Kita jangan kalah dengan virus. Virus ini terus cari celah. Ada celah masuk dia. Begitu dia masuk, langsung dia jadi jutaan. Dari satu virus jadi jutaan.
nyebar lagi ke banyak orang lagi, jutaan lagi, seperti itu. Dok, tapi bisa dikatakan kalau booster keempat ini kita terus dorong, terutama untuk garda terdepan berarti ya posisinya sekarang ya? Begini, kita untuk yang booster yang pertama aja masih jauh ya. Nah, jadi booster kedua ini jangan sampai membebani. Jadi ya, dia tidak boleh menghalang-halangi kita memberikan booster pertama, kan seperti itu. Jadi dia itu kan namanya sifatnya tambahan ya. Jadi dia lebih ke arah manfaatkan sisa vaksin dari booster satu. Satu botol vaksin itu bisa untuk beberapa orang, bisa untuk 10 orang begitu ya. Nah, booster itu paling dipakai 1, 2, lalu sisanya apa? Suntikan saja ke nakes di situ semuanya. Kalau ada lansia dekat itu suntikan saja, gitu. Daripada dibuang. Gitu. Oke dok, berarti Nah, sebetulnya masalahnya ya. petugas akan takut kalau tidak ada kebijakannya. Petugas itu nggak berani kasih. Berarti butuh diskresi ya dok sebetulnya? Betul sekali. Berarti butuh Nah, jadi IKD diskresi. ini mencari data yang bisa menjadikan syarat, alasan untuk mengeluarkan satu kebijakan. Baik, berarti kalau sekarang yang dibutuhkan adalah diskresi, sedangkan kedepannya sebetulnya pemerintah memerlukan data yang akurat untuk syarat menjadi public policy nanti ke depannya. Betul sekali. Dan dok, mungkin terakhir bisa disampaikan bagi MG listener nih dok, untuk vaksinasi ketiga dulu deh. Kalau vaksinasi keempat nanti kita bisa menunggu dari pemerintah bagaimana mengambil kebijakannya. Terutama kita masih melihat data terkait dengan booster ketiga yang masih minim. Dok, ada imbauan kah untuk MG listener? Ya, jadi begini ya, pastikan ya bahwa di dalam keluarga kita, ya, semuanya yang bisa diimunisasi booster, semuanya mendapatkan booster. Pastikan itu. Kemudian cari ke keluarga kita terdekat, cek. Tetangga kita, cek. Tempat kerja kita, cek. Kita bantu itu. Kita bantu itu saja. Ya. Nah, kemudian apabila bekerja di tempat di mana banyak orang berkumpul dan umumnya belum diimunisasi, hubungi puskesmas yang terdekat. Mereka akan bersedia datang ke situ untuk memberikan imunisasi. Itu puskesmas seperti itu, bersedia mereka. Asal orang berkumpul, dia akan datang. Baik. Jadi itu kita jadi seperti membantu ya, membantu negara, kita bisa seperti itu. Jangan cuma diam saja. Oke dok, berarti dari dialog hari ini saya mendapatkan beberapa insight baru, yaitu terkait dengan booster ketiga. Sebetulnya ini masih belum maksimal dan kita memiliki peran sebetulnya ya dok ya untuk cek apakah sekitar kita nih sudah di booster apa belum. Kalau belum, ayo kita sama-sama booster, kita sama-sama jaga prokes. Kemudian di satu sisi sebetulnya untuk booster keempat ini memang diperlukan diskresi, namun sebetulnya bisa dilakukan ya dok ya, supaya nggak sia-sia nih sisa vaksin yang kemarin. Betul ya dok ya? Betul sekali. Dan kemungkinan vaksin booster keempat ini masih bisa berlanjut kalau kita tidak kompak dalam menerapkan prokes dan juga kita tidak melakukan booster ketiga. Begitu dokter? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Elizabeth Jen Supardi atas insight barunya di pagi hari ini. Kita udah sering banget dok ngomongin vaksin, tapi masih banyak juga dok yang masih belum sadar ya. Iya, mesti sering-sering ini. Iya, mesti sering-sering kita omongin lagi nih dok, karena kita udah 2 tahun pandemi, orang juga udah mulai jenuh dengan kata-kata vaksin, dengan kata-kata prokes, tapi ini harus kita ingatkan terus ya dok. Betul. Oke, baik Dr. Elizabeth Jen Supardi, terima kasih telah bergabung bersama MG Radio Network dan sehat selalu ya dok ya. Sama-sama, sehat semua.